Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan yang besar akan Tuhan. Mari kita mendekat, karena hanya mendekat kepada Tuhan jiwa kita mendapatkan ketenangan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan Engkau. Kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Mari Engkau tolong setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami merindukan Engkau, merindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah jawaban atas kehidupan kami. Sungguh kami tak mampu tanpa Engkau. Tanpa Engkau yang menuntun ya Tuhan dalam kehidupan ini, kami tak mampu apa-apa. Biarlah ya Tuhan, kami datang untuk memuji-muji Engkau, untuk meninggikan Engkau, bahkan untuk mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan. Engkau tolong hamba-Mu, Engkau berkati, Engkau urapi, bila apa yang disampaikan berasal dari isi hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji dan bersuka cita di hadapan Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
benar-benar ragukan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Amin Tuhan. Yesusku dahsyat, Kau luar biasa bagi setiap kami Tuhan.
Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Amin Tuhan. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Allah yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin Tuhan. Kau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari berikan sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh hati kami tak pernah meragukan Engkau. Tiada pernah kami ragukan kasih setiamu Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai
sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Amin Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah yang menolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami tak pernah ragu, sebab Yesus yang menyertai kami. Kaulah Allah penolongku.
ku mau memujimu, ku selalu puji, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, kepada hambanya menyampaikan firman kami persilakan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa malam ini kami kembali lagi untuk belajar mendengar suara-Mu, untuk menangkap sesuatu dari firman-Mu yang disampaikan. Tolonglah hamba untuk mengkomunikasikannya, dan tolong kami semua yang mengikuti dan mendengarkannya. Biarlah pesan ini kami boleh menangkap dan menerimanya, bahkan melakukannya dalam perjalanan iman percaya kami. Tolong kami semua malam hari ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara. Mari kita kembali lagi belajar bersama-sama. Tema atau pokok renungan firman Tuhan untuk malam hari ini saya beri judul Jadilah Pelayan yang Setia. Saya ulangi lagi, jadilah pelayan yang setia. Dalam bahasa Yunani, melayani adalah
atau diakoneo, yang artinya melakukan segala sesuatu tanpa beban. Sebab melayani bukanlah beban, namun sebuah kehormatan. Melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain. Jadi melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong orang lain. Melayani juga disebut sebagai suatu anugerah dari Tuhan. Dan orang yang memberi diri untuk menjadi pelayan itu melalui sebuah proses yang disebut panggilan. Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini mendengarkannya, siapa yang terlibat di dalam pelayanan? Semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di bidang apapun, baik di dalam ibadah, dalam gereja maupun juga di luar dari gedung gereja, di mana kita diutus untuk pergi dan melayani di luar sana. Tolong perhatikan dan dengarkan baik-baik, bahwa melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong orang lain. Dan melayani juga disebut sebagai suatu anugerah. Dan orang yang memberi diri untuk melayani atau menjadi pelayan itu melalui proses yang disebut sebuah panggilan. Saya mau mengulaskan ini, bahwa menjadi seorang pelayan bukan permintaan saudara dan saya. Menjadi seorang pelayan itu bukan kemauan kita semata-mata. Menjadi seorang pelayan untuk melayani itu bukan melalui sebuah surat lamaran, surat permohonan untuk menjadi pelayan. Melayani bukan sebuah permintaan yang membutuhkan syarat-syarat yang lain atau melalui surat menyurat. Melayani atau pelayan dalam konteks Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa itu adalah panggilan. Bagi pelayan-pelayan Tuhan dan kita semua anggota jemaat Kristus, jemaat Tuhan memperhatikan baik-baik. Terutama bagi saudara yang terlibat di dalam pelayanan tubuh Kristus, dalam pelayanan gereja, dalam bentuk apapun di mana saudara ditentukan untuk melayani orang lain. Perhatikan ini baik-baik. Panggilan itu datangnya seperti yang dikatakan oleh Yohanes 15 ayat 6. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 6. Oke. Mungkin tidak saya yang salah tulis ya, maaf aja. Mungkin saya salah tulis ayatnya. Ya, jadi saudara perhatikan baik-baik bahwa ayat 16, maksud saya bukan ayat 6, ayat 16. Nah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kalimat pertama mengatakan bukan kamu yang memilih aku.
tetapi aku yang memilih kamu untuk menjadi pelayan. Jadi judulnya malam hari ini adalah jadilah pelayan yang setia. Jadi itulah Yohanes dalam pasal 15 ayat 16. Bahwa Tuhanlah yang memilih pelayan-pelayan. Tuhanlah yang memanggil para pelayan-pelayan. Inilah proses panggilan itu yang dialami oleh murid-murid Yesus sendiri. Tapi saya tidak berbicara dalam konteks perjanjian baru tentang Yesus dan murid-murid bagaimana mereka dipanggil. Tapi saya membawa kita ke belakang untuk melihat dalam perjanjian lama. Oleh beberapa tokoh dalam Alkitab, saya mengangkat ada 3 tokoh di sini saja. Walaupun ada banyak, tetapi saya membatasinya untuk 3 tokoh kita belajar. Yang pertama adalah Yusuf. Perhatikan dalam Kejadian 39, Kejadian pasal 39 ayat 5 dan 6 di situ dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dan perhatikan bahwa inilah Yusuf menjadi seorang pelayan. Kita baca di situ dan kita perhatikan baik-baik. Ayat 23 juga, boleh? Kejadian 39 ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dari bagian ayat yang kita baca kita tahu bahwa inilah panggilan dan proses bagi seorang budak atau seorang pelayan. Saudara lihat bagaimana dari seorang yang dibuang oleh keluarga. Bagaimana dari seorang yang dijual dengan predikat budak. Bagaimana seorang yang harganya begitu murah karena seperti barang yang dijual. Bisa jadi menteri di Mesir. Bisa jadi penguasa. Jadi kita mulai mengerti bagaimana dari seorang yang dibuang, bagaimana dari seorang yang tidak punya harga diri, bagaimana dari seorang yang dianggap tidak berarti, seperti barang dijual, dan kemudian bisa melewati panggilan dan proses ini sampai menjadi seorang menteri di Mesir. Jadi panggilan itu melewati sebuah proses. Setiap orang yang dipanggil punya proses yang berbeda-beda. Punya cara di mana Tuhan berkarya untuk dia menjadi seorang pelayan itu berbeda-beda. Dan kita lihat akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Kita melihat pelayan, dia menjadi pelayan yang pertama di rumah Potifar. Tadi kita baca bahwa semua dipercayakan kepada Yusuf. Kenapa? Karena dia menjadi seorang pelayan yang setia. Karena itu semua dipercayakan kepadanya. Dan oleh karenanya rumah tempat kediaman Potifar diberkati. Alkitab berkata, kenapa rumah itu diberkati?
karena satu orang budak yang menjadi pelayan. Allah memperhatikan Yusuf dan Allah memberkati dia untuk menjadi berkat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan tidak berhenti di sana. Meskipun ada drama yang dimainkan oleh istri Potifar untuk menghancurkan sebuah panggilan, untuk menghancurkan sebuah predikat menjadi seorang pelayan yang setia. Tetapi Yusuf memilih jalan yang terbaik. Karena itu dia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Karena tentu istrinya Potifar merasa bahwa ia telah memenangkan drama itu untuk memenjarakan Yusuf. Tetapi pembelaan Tuhan tetap ada pada Yusuf. Karena apa? Dia telah membuktikan bahwa dia adalah pelayan yang setia. Karena itu tadi dalam ayat 23 bahwa kepala penjara itu juga mempercayakan tanggung jawab kepada Yusuf. Semua apa yang dikerjakan Yusuf dalam penjara berhasil. Luar biasa. Jadi saya mau katakan bahwa di mana saudara dan saya ada untuk melayani. Tidak berbicara soal tempat. Tapi soal hati kita bagaimana untuk melakukannya. Seperti di rumah Potifar dalam kemegahan dan kemewahan. Ataupun seperti di dalam penjara. Tetap sama. Setia melayani. Itu yang saya jelaskan dari awal. Bahwa seorang pelayan adalah memberikan dirinya untuk melayani orang lain. Kita lihat yang kedua. Mari kita tinggalkan Yusuf. Karena berkat-berkat yang Yusuf terima luar biasa. Tidak satu berkat. Banyak. Double. Sampai dia menjadi berkat bagi keluarganya sendiri. Bagi saudara-saudaranya yang pernah membuli dia. Bagi saudara-saudaranya yang pernah membuang dia dan menjualnya. Justru Tuhan pakai dia kembali menjadi berkat. Alasannya sederhana. Karena setia memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan. Yang kedua. Kita lihat tentang Rut. Kita mari belajar dan melihat tentang Rut. Kita lihat dalam kitab Rut. Pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-14. Rut pasal pertama ayat 14. Dikatakan. Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara melihat ketika musibah menerpa keluarga Elimelek. Dan matilah Elimelek, matilah Mahlon, matilah Kilion. Dan tinggal ketiga janda di dalam satu rumah. Beban ini terlalu berat bagi Naomi, mertua Rut. Sehingga Naomi tidak tahan melihat penderitaan yang terjadi. Kepingin pulang kampung dari perantauan. Karena itu alasan yang lebih pantas adalah menyuruh
menantu-menantunya yang janda ini pulang kembali ke orang tuanya di kampungnya. Dan itu dia mendesak mereka berdua dengan alasan yang masuk akal. Penolakan yang begitu jelas untuk tidak mengikutinya dan menambah penderitaan lagi. Karena dia memberikan alasan yang jelas, tidak mungkin aku akan bersuami dan kamu menunggu sampai anak itu lahir dan besar untuk kawin atau menikah dengan kamu, itu tidak mungkin, mustahil. Alasan itu masuk logika, masuk akal, diterima, setuju. Karena itu Orpa memahami penolakan itu. Dan dia meninggalkan mertuanya dan pergi. Tetapi Rut tidak. Naomi bertanya, Rut, mengapa engkau tidak pergi? Bukankah saudaramu sudah pergi, kamu juga pergilah. Rut berkata, tidak. Kemana engkau pergi, aku juga di sana. Di mana engkau bermalam, aku juga tidur di situ. Di mana engkau makan, aku juga di situ. Di mana engkau tinggal, aku juga di situ. Aku akan tetap mengikuti engkau untuk menjadi pelayan bagimu. Bukan menjadi suami. Bukan menjadi yang lain. Tapi menjadi pelayan mertua tanpa suami. Saudara, mungkin ada harapan, tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Kita memahami dulu betul-betul bahwa ini sebuah panggilan. Saya mengatakan bahwa ini sebuah panggilan. Dari wanita keturunan bangsa Moab. Bukan orang Ibrani, tapi bangsa Moab. Dipanggil untuk menjadi pelayan. Apa rahasianya? Kita tahu ceritanya. Ketika Rut berkeras untuk mengikuti Naomi, melayani Naomi, dan berjalan bersama-sama pulang ke kampung halamannya Naomi. Orang berkata, aduh Naomi pulang. Tidak membawa harta dan kekayaan. Karena apa? Semuanya sudah habis. Semua sudah musnah, semua sudah hilang. Naomi pulang janda seorang diri. Hanya membawa seorang budak pembantunya yang namanya Rut. Menantu yang jadi janda. Pulang bersama-sama. Tapi kita lihat apa yang menjadi ceritanya. Kalau saudara baca terus kitab Rut ini sungguh luar biasa. Rut memerankan panggilannya sebagai seorang pelayan kepada Naomi. Bekerja keras, mencari makan, menggantikan posisi laki-laki. Pergi siang, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Harus bekerja di ladang orang, pindah dari satu ladang ke ladang yang lain. Bukan menjadi pegawai yang diprioritaskan, tetapi menjadi orang yang jalan di belakang orang lain dan mendapatkan sisa-sisa dari sabitan. Tidak punya jatah, tidak punya bagian, tidak diperhitungkan, hanya mengumpulkan remah-remah yang jatuh dan membawa pulang untuk dia dan mertuanya. Seorang pelayan yang setia. Tanpa ada janji dan pengharapan untuk masa depan. Tapi dia memahami dan mengerti bahwa aku dipanggil untuk melayani mertuaku yang janda. Janda melayani janda. Saudara, tapi Tuhan masih ada untuk Rut. Amin. Tuhan masih ada untuk saudara. Tuhan masih ada untuk kita.
apapun yang saudara dan saya lakukan, bila dengan segenap hati, tanpa beban, dari awal saya sudah mengatakan dari pembukaan, bahwa pelayanan itu bukan beban. Pelayanan itu adalah sebuah tanggung jawab yang dimana kita melakukannya dengan sukacita tanpa beban untuk orang lain dan untuk Tuhan. Jadi saudara perhatikan di sini. Rut dipanggil untuk menurunkan keturunan. Karena itu singkat cerita, ketemulah dia dengan Boas di ladang tempat dia bekerja dan melayani. Maka jadilah dia, Boas mengambil Rut menjadi istri. Karena Boas adalah kerabat dari Elimelek. Karena itu dia wajib menebus Rut dengan cerita yang kita bisa baca dan mengerti. Maka jadilah Rut istri daripada Boas, pengusaha orang kaya yang ada pada zaman itu. Dan Rut dipanggil dari keturunan dari bangsa Moab untuk menurunkan silsilah orang Ibrani Yesus. Jadi saudara perhatikan, luar biasa. Karena itu pasal 4 ayat yang ke-14 dan 15. Kita lihat. Pasal 4 ayat 15 dan 14 dan 15 dari Rut. Dikatakan Rut pasal 4 ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Lanjut. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah memutih atau telah putih. Sebab, perhatikan ini, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Amin. Perempuan yang lebih berharga bagimu. Saya tadi mengatakan dari awal, pelayanan itu kehormatan. Halo teman-teman yang melayani semua, dengarkan baik-baik. Pelayanan itu kehormatan. Karena Tuhan mempercayakan saudara memerankan panggilan itu untuk Tuhan dimuliakan. Supaya kita menjadi berkat. Dengarkan baik-baik jemaat Tuhan. Engkau yang terlibat dalam pelayanan dalam bentuk apapun. Pelayanan itu kehormatan. Orang-orang berkata kepada Naomi, terpujilah engkau. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Kehormatan diberikan kepada Rut. Karena itu Rut melahirkan Boas. Boas dan Rut melahirkan siapa? Obed. Anaknya nama Obed. Dan dari keturunan Obed lahirlah Isai. Dan Isai itu bapaknya Daud, Raja Daud. Dan Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Jadi Yesus juga ada silsilah dari orang Moab. Karena ibunya, nenek moyangnya adalah Rut. Kalau secara manusia seperti itu. Jadi dipanggil untuk menurunkan keturunan bukan wanita Ibrani, tapi wanita Moab. Bagaimana saudara perhatikan bangsa lain
dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel dan bagi kita sampai sekarang. Itulah panggilan bagi kita dalam sebuah proses. Saudara lihat prosesnya luar biasa. Iya, itu bagian Rut yang kita lihat, berkatnya luar biasa. Yang ketiga yang terakhir, Elisa. Nah ini luar biasa. Mari lihat 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Bisa buka di situ, tayangkan. Ayatnya yang ke-19 dan 20. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasang lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya. Dengan bajak lembu itu sebagai kayu api, ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Perhatikan kalimat terakhir. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Elisa menjadi pelayan Elia. Dan saudara, sebuah proses dimulai. Nah, bagaimana seorang petani, tukang kebun, pembajak sawah bisa menjadi seorang nabi? Proses dari seorang petani, seorang tukang bajak sawah, menjadi seorang nabi. Mari kita lihat pasal 2 ayat 2. Pasal 2 dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 2. Perhatikan ayatnya yang kedua. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Nah, perhatikan. Ini proses dari sebuah panggilan. Ketika Elisa mengambil komitmen untuk menjadi pelayan bagi Elia, siap untuk melayani, dan terus mereka berjalan dan melayani. Dan peristiwa demi peristiwa dalam pelayanan. Tiba pada waktunya saudara, tiba pada waktunya berakhir pengalihan tugas panggilan. Akan serah terima, akan dilepaskan pelayanan, tukar bagian, tukar tanggung jawab. Elia mau menyerahkan pelayanan itu kepada Elisa. Nah, saudara lihat proses di sini. Perjalanan itu tidak mudah. Karena saudara lihat, seorang petani menjadi nabi. Marilah kita lihat prosesnya. 2 Raja-Raja berkata bahwa ketika Elia lewat, dia membuang jubahnya kepada Elisa dan Elisa menangkap itu dan mengerti dia dipanggil. Tapi ketika proses pelayanan dan pada akhir daripada pelayanan itu, saudara perhatikan, ada 3 penolakan atau 3
godaan, saya boleh katakan, yang untuk membatalkan sebuah panggilan. Ayat 2 berkata, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Dari perjalanan dari Gilgal menuju ke Betel. Dari Gilgal menuju ke Betel, Tuhan berkata atau firman Tuhan dari Elia kepada Elisa, suruh tinggal. Sudah tinggal di Gilgal, sini aku mau ke Betel. Disuruh tinggal. Yang kedua juga, ayat 4 dalam pasal 2 berkata, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Dari Betel ke Yeriko, disuruh tinggal. Yang ketiga juga ayat 6, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. 3 kali usulan, 3 kali penolakan, 3 kali menyuruh dia untuk tinggal dan tidak mengikuti tuannya. Tapi apa jawab Elia? Tetap sama. Elisa menjawab kepada Elia tetap sama. Dia berkata, tetapi Elisa, ayat 2 berkata, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel dan seterusnya. Dari Betel ke Yeriko sama juga. Tinggallah sudah kamu di sini, aku pergi. Sama Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, aku tetap mengikuti engkau. Sampai akhirnya dari Yeriko ke tepi sungai Yordan. Sama juga penolakan atau suruh istirahat. Wah sudah kamu capek, kamu istirahat, tidur di sini sudah. Tidak usah susah-susah ikut aku lagi, Tuhan menyuruh aku ke tepi sungai Yordan. Wes tinggal lo istirahat di sini, tidur di sini. Tetap Elisa bilang, tidak, aku tetap mengikuti engkau. Dan berjalanlah mereka berdua sampai ke tepi sungai Yordan. Dan ketika Elia mengambil jubahnya dan memukul di atas sungai Yordan, terbelahlah air itu menjadi 2. Dan mereka berdua berjalan di tempat yang kering sampai di seberang. Apa yang terjadi, saudara? Tidak lagi penolakan, tidak lagi suruh tinggal. Tapi Elia bertanya kepada Elisa, apa yang engkau mau supaya aku perbuat bagimu? Elisa menjawab, aku minta 2 bagian dari rohmu. Saudara tahu apa? 2 bagian dari roh kenabian Elia diminta oleh Elisa. Tapi selanjutnya Alkitab berkata, Elia menjawab, hal itu sukar, tapi kalau engkau dapat melihat aku terangkat ke sorga, maka apa yang kau minta itu akan terjadi. Jadi saudara tahu, Bapak Ibu saudara yang diberkati, maknanya tetap setia. Kalau seandainya dia tidur di Betel, dia tidak lihat Elia terangkat ke sorga. Kalau seandainya dia istirahat di Gilgal, dia tidak lihat. Kalau dia tinggal di tepi sungai Yordan, dia tidak lihat. Tapi karena dia tetap setia mengikuti tuannya, sampai menyeberang sungai Yordan, dan pertanyaan itu datang. Bukan penolakan, tapi apa yang kau mau. Dia bilang 2 bagian. Meskipun yang dia minta itu 2 bagian yang sulit. Tapi Elia bilang, kalau kau bisa melihat, ini bicara visual. Bukan bicara keyakinan, tidak. Keyakinan semua orang bisa percaya, tapi bicara visual berarti tatap muka dengan muka. Kontak yang dekat. Interaksi yang sangat dekat artinya bersama-sama dekat. Karena dia selalu ada dekat dengan tuannya. Karena itu dia bisa melihat ketika kereta api berkuda Israel datang mengangkat Elia. Dia bilang, Bapakku, Bapakku. Tentara Israel datang membawa engkau. Dia merenggut jubah daripada Elia.
Dan sampai di tepi Yordan, dia pukul sungai Yordan itu. Di manakah Tuhan Elia? Terbelah. Dan apa yang terjadi? Karena dia melihatnya, maka 2 bagian roh itu datang kepadanya. Karena itu 50 orang nabi dari Yeriko keluar, dan ketika mereka melihat bahwa Elisa tampil menyeberang Yordan, mereka berkata, roh Elia telah menghinggapi Elisa. Saya mau tutup dengan menantang saudara. Kalau engkau mendapatkan dan rindu untuk menerima 2 bagian dari roh Tuhan, kenabian atau kerasulan atau apa saja, kuncinya tetap setia. Tidak tahu di mana kita berada, kita punya komitmen cuma satu, tetap setia. Apapun yang terjadi. Karena visual melihat keajaiban itu dalam pekerjaan pelayanan kita. Semua orang bilang bisa, tapi orang yang mengalaminya langsung itu luar biasa. Saya percaya Tuhan menolong kita. Kalau kita mau menerima bagian yang terbaik dari Tuhan, mari belajar untuk mengasihi Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 31 berkata bahwa kasih itu lebih. Korintus 13 juga berkata kasih itu lebih dari segala sesuatu. Meskipun kita punya karunia tapi tidak ada cinta kasih, tidak ada apa-apanya. Itu yang mendorong kita untuk tetap setia. Kalau Yusuf diberkati dan menjadi berkat, saudara dan saya bisa. Kalau Ruth diberkati dan menjadi berkat, saudara dengan saya bisa. Kalau Elisa diberkati dan mendapat double porsi, kita dapat bisa lebih daripada itu. Tergantung siapa yang mau tetap setia menjadi pelayan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan menolong kami semua malam hari ini. Biarlah pengajaran ini kami boleh mengerti, memahami. Pesan ini kami boleh menangkapnya. Supaya kami belajar menjadi pelayan yang dipanggil untuk tetap setia dalam panggilan kami. Masing-masing melakukan bagian kasih karunia dan anugerah dan berkat karunia yang didapatkannya. Tapi keputusannya adalah tetap setia. Kami tahu bahwa Tuhan ada untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berkati jemaat Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan apapun, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Engkau memperhatikan dan memberkati. Engkau bertanggung jawab untuk melipat gandakan berkat panggilan mereka. Dan Tuhan dimuliakan atas pelayanan kami. Untuk menjadi pelayan yang setia. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Pulang dengan kasih karunia dan berkat di dalam nama Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan kasih karunia Roh Kudus yang meneguhkan kita untuk tetap menyelesaikan panggilan kita sampai Dia datang. Tinggal bersama kita dari malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Haleluya.